sadari bahwa setiap manusia itu nggak ada yang sempurna. Nggak ada, mustahil manusia itu sempurna aja, nggak ada. Makanya kita harus menyadari hal itu. Jangan sampai kita tuh cuma melihat kejelekan pada pasangan kita aja. Karena pada hakikatnya kita pun seorang hamba yang tidak sempurna. Terkadang di momen-momen kayak gini tuh, bunda-bunda pernah merasakan gak sih? Di momen kita melihat kekurangan yang ada pada pasangan kita, memang itu membuat kita bersedih, bener gak? Sedih, galau, kecewa, ya Allah, gening kieu, ya Allah. Sedih gitu kan. Gening kieu, ya Allah, pasangan ki aku teh. Kunaonnya baheula mah da teu kieu. Da dulu mah kamu gak kayak gini. Kenapa kamu jadi berubah? Aku berubah itu karena kamu. Cina, nyalahkeun deui. Pasti ada momen dimana kita tuh kayak merasa seperti itu gitu. Itu apa yang harus kita lakukan ketika momen ini terjadi? Memaafkan pasangan kita. Memaafkan orang lain merupakan salah satu sifat seorang yang berakhlak mulia. Karena Rasulullah pun seperti itu. Maaf. Sebagai makhluk yang tidak sempurna, yaitu kita itu adalah hamba yang lemah. Hamba yang penuh dengan kekurangan. Manusia kerap kali melakukan sesuatu kekhilafan. Itu kita banget ya. Kita tuh benar-benar kadang kita hanya melihat kekurangan tuh ada pada pasangan aja. Tapi terkadang kita tidak menghisab diri kita. Bahwa diri kita juga tuh sebenarnya banyak salahnya, banyak lupanya. Misalkan pasangan kita telah menyakiti kita, maafkan. Hal ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau adalah sosok yang lemah lembut, Masya Allah, lemah lembut. Dan lemah lembut itu bukan hanya sosok yang ada di dunia aja, Rasulullah. Tetapi salah satu contoh daripada penduduk surga. Jadi di penduduk surga tuh gak ada orang-orang yang kasar tuh. Gak ada orang-orang yang suka marah-marah. Tapi penduduk surga orangnya lembut-lembut. Senyuman manis, ramah-ramah. Jadi kalau misalkannya tukang marah-marah tuh arogan, kasar rumahnya ya penduduk surga arogan gitunya. Makanya kita yang bikinnya ke sana. Pas waktu mau marah teh, nauzubillah min dzalik, aku tidak ingin menjadi seorang penduduk neraka yang suka marah-marah kasar-kasar kan. Pasti identiknya dengan marah, kasar itu penduduk neraka. Itu yang menjadikan motivasi untuk kita berpikir, aku tidak ingin memiliki akhlak yang tidak baik. Karena kalau akhlak tidak baik, marah, arogan, kasar itu merupakan akhlak-akhlaknya penduduk neraka. Dan jauh daripada akhlak Rasulullah. Karena Rasulullah orangnya lemah lembut, bermuka manis. Hawa nafsu kita pengennya marah-marah. Hawa nafsu kita pengen melakukan sesuatu yang tidak baik. Hawa nafsu kita pengennya berbuat kasar. Tapi kita langsung sadar, langsung ingat, ya Allah, Engkau tidak akan ridho kalau misalkannya aku berbuat kasar kepada pasanganku. Ya Allah, Engkau tidak akan ridho kalau misalkannya aku melakukan sesuatu yang tidak baik kepada pasanganku. Kita berpikirnya kayak gitu. Memprioritaskan Allah walaupun dibayang-bayangi oleh hawa nafsu kita. Hawa nafsunya kan pengen marah-marah. Hawa nafsunya pengen melakukan hal yang tidak baik kepada pasangan ketika pasangan kita melakukan kesalahan. Bener gak? Benar. Tapi kita berpikir lagi, ya Allah, Engkau gak akan ridho. Aku ingin memprioritaskan Allah, walaupun dibayang-bayangi oleh hawa nafsu. Maka dalam hal ini kita perlu kesadaran dan mengenal diri kita. Jangan sampai kita cuma melihat kesalahan itu ada pada pasangan kita aja. Kenapa? Karena kita pun memiliki kekurangan. Hisab dulu diri kita, baru menghisab orang lain. Kebanyakan dari orang itu kayak gitu kan. Kebanyakan kita ini lebih mudah bermuhasabah terhadap diri orang lain dibandingkan muhasabah terhadap diri kita. Jadi nu goreng teh batur we, nu goreng teh pasangan we gitu ya. Tapi kita lupa untuk bermuhasabah terhadap diri kita sendiri. Kita tuh bentar-bentar, kamu tuh udah melakukan kesalahan ini, kamu tuh udah kayak gini, kamu udah berbuat kasar sama aku, tapi kamu kayak gini terus. Padahal dia melakukan kata-kata seperti itu pun bukan akhlak yang baik. Jadi pas waktu kita debat nih sama pasangan, kita caci maki segala macam, kita menyalahkan pasangan kita, terkadang tidak pernah sadar bahwa sebenarnya akhlak kita pun tidak baik melakukan hal seperti itu. Jadi kita perlu kesadaran dalam hal ini. Misalkan ya, lagi debat sama pasangan, kamu benar-benar membuat aku kecewa. Andai aku dulu gak nikah sama kamu tuh gak bisa masak, gak bisa ngurus diri juga. Ih, nyari hati pisan ya dikitukan ya. Bisa digituin ya, nauzubillah min dzalik.
Maka selama kita punya akal sehat, kita punya akal sehat ya. Ini kalau kita punya akal sehat dan kita punya hawa nafsu. Hawa nafsu kita ini menginginkan melakukan sesuatu yang tidak baik. Pengennya itu marah. Tapi kita sadar, kita punya akal sehat, kita sadar, aku tidak boleh berkata seperti itu. Kita punya akal sehat. Kira-kira perkataan itu menyakitin hati nggak? Kamu sudah membuat aku kecewa, kamu nggak bisa masak, kamu nggak bisa ngurus diri juga. Kita punya akal sehat. Bikin sakit hati orang nggak? Perkataan itu bikin sakit hati orang. Apa perkataan itu adalah perkataan yang baik? Nggak baik. Nah, akal sehat kita tuh benar-benar berpikir, ini bukan perkataan yang bagus. Jarang orang yang punya kesadaran seperti ini. Maksudnya kesadaran pas waktu mau ngomong kayak gitu, jangan ditahan. Karena itu bukan perkataan yang bagus. Karena ini bukan akhlak Rasulullah. Orang-orang yang punya kesadaran seperti ini adalah orang-orang yang luar biasa. Ketika mau melakukan sesuatu yang tidak baik, dia langsung sadar. Ya Allah, aku tidak boleh berkata seperti itu. Kan coba kalau misalkannya perkataannya itu diubah dengan perkataan yang lembut. Misalkan kayak gini, sayang sini deh, aku nemuin resep yang bagus, kita masak bareng yuk. Bagus gak? Akal sehat kita berpikir itu bagus, perkataannya baik. Nah, dalam hal ini kita harus mengenal watak kita, harus mengenal diri kita. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mudah mengenal Allah. Maksudnya kita dalam keadaan sadar. Maka orang-orang yang memiliki kesadaran seperti ini, itu luar biasa sekali. Maka dia dapat melakukannya dengan bertobat kepada Allah. Anda sebutkan, dengan akhlak-akhlak yang mulia itu bukan hanya perkataannya yang bahasa yang bagus, tapi nadanya juga kita harus perhatikan. Kata-kata yang bagus, kita tahu kan gimana sih kata-kata yang bagus, nggak maksudnya kitanya nggak jutek, tapi tetap tersenyum. Gimana sih akhlak Rasulullah? Tersenyum, ramah, ya sayang, kan itu kata-kata yang sangat bagus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah yang sangat baik terhadap keluarganya. Siapa sih yang menyuruh kita untuk memiliki akhlak seperti ini, akhlak yang sangat bagus itu? Allah. Jadi jangan sampai kita berkata seperti ini, ya Allah, aku mah memang akhlaknya kayak gini, aku mah memang cuek, bisa romantis seperti itu. Justru sahabat kita semua, kita harus mengenal watak kita dan mengubah akhlak kita dengan akhlak yang baik. Siapa yang menyuruh kita untuk memiliki akhlak yang baik? Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat apa? Surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan yang baik bagimu. Jadi kalau misalkan kita berkata, "Dah aku mah orangnya juek, orangnya judes, kudu kumaha deui atuh da karakter aku mah kieu." Justru semakin dia baik hubungannya dengan Allah, semakin baik dia spiritualnya dengan Allah, dia akan terlihat daripada akhlaknya yang mulia. Ketika kita menyakiti pasangan kita, datangi dia, istighfar dulu, minta pertolongan sama Allah. Ya Allah, lapangkan hatiku, lapangkan jiwaku, lembutkanlah hatiku agar aku dapat berkata-kata sesuai dengan akhlak Rasulullah. Datangi pasangannya, sayang, assalamualaikum, maafin aku ya, aku tahu aku salah. Dan makanya kita belajar untuk memiliki akhlak seperti Rasulullah gitu. Karena Rasulullah itu romantis, meredakan amarah pasangan itu dengan keromantisan, dengan kemesraan. Nah, kita belajar hari ini sama-sama untuk memiliki akhlak seperti Rasulullah. Walaupun rasanya sulit, tapi setidaknya itu merupakan jihad terbesar kita. Karena jihad untuk melawan hawa nafsu. Kebalikannya, jika dirasa pasangan kita itu menyakiti hati kita, mohon juga pertolongan sama Allah. Jadi langsung larinya sama Allah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Langsung minta pertolongan sama Allah, ya Allah, aku bermohon kepadamu, ya Allah, lapangkan hatiku, lapangkan jiwaku dalam menghadapi pasanganku. Berikanlah aku petunjuk untukku, berikanlah petunjuk untuk pasanganku juga. Jadi berdoakan pasangan kita dari situ. Sambil nangis-nangis aja, nggak apa-apa. Pas waktu nyeri hati nih sama pasangan kita kan suka nangis ya. Tangisan itu tuh langsung diaduin sama Allah. Supaya lebih lapang hatinya. Kalau misalnya udah diadukan kepada Allah, insya Allah akan memberikan pertolongan untuk kita. Semakin kita dekat dengan Allah, akan dipermudah juga untuk dekat dengan suami.
hingga terwujudlah yang namanya sakinah, ketenangan dalam jiwa kita. Karena kita yang prioritaskan Allah, walaupun dibayang-bayangi oleh hawa nafsu. Mawaddah, jadi penuh cinta. Warahmah, dan penuh kasih sayang. Semoga kita itu ditolong sama Allah memandang pasangan kita itu bukan dengan pandangan kebencian. Ijid gitu kesalahan kita. Nauzubillah min dzalik. Tapi semoga Allah tolong kita melihat pasangan itu dengan penuh kasih sayang. Supaya kita bisa sama-sama untuk meraih surga Allah. Jadi tadi kuncinya apa? Ketika kita melihat kejelekan yang ada pada pasangan kita, maafkan. Dan ketika kita mau melakukan perkataan yang tidak baik, kita punya akal sehat. Kita harus sadar, ini bagus gak ya kata-katanya kalau misalkannya aku meluapkan hal ini? Kalau sekiranya perkataan itu akan menyakiti pasangan kita, jangan diucapkan. Ditahan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau kita terlanjur melakukan hal yang tidak baik dan sudah menyakiti pasangan kita, segera bertobat kepada Allah, mengikuti kejelekan dengan kebaikan, dan minta maaf sama suami. Seperti itu ya.